Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Abdul Rahim, Widaiswara Ahli Madya, Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan Delivery Strategy, Agenda 2, Nilai-nilai dasar PNS pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Latsar CPNS merupakan formal learning dalam bentuk pembelajaran blended learning dengan pendekatan pembelajaran action learning. Bapak Ibu, peserta Latsar CPNS, ada 3 tujuan pembelajaran pada agenda 2. Yang pertama, memahami dan menjelaskan nilai-nilai dasar PNS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, menganalisis peran dan penerapan nilai-nilai dasar PNS dalam tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai dasar PNS dalam berbagai situasi kerja. Sedangkan indikator hasil belajar agenda 2 adalah menjelaskan konsep dan prinsip nilai-nilai dasar PNS berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mengidentifikasi relevansi nilai-nilai dasar PNS dalam kehidupan kerja dan pelayanan publik. Serta menganalisis studi kasus penerapan nilai-nilai dasar PNS dalam lingkungan kerja pemerintahan. Bapak Ibu yang berbahagia, dasar hukum yang digunakan pada pembelajaran agenda 2 adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Dan yang ketiga, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Serta yang keempat adalah Surat Edaran Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan dan Latsar CPNS berbasis efisiensi anggaran. Setelah mempelajari agenda 2 tentang nilai-nilai dasar PNS, peserta diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, saling peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan dan membangun kerjasama yang sinergi. Materi yang disampaikan pada agenda 2 yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan, yang di dalamnya ada konsep pelayanan publik dan berorientasi pelayanan. Materi kedua, akuntabel, membahas tentang potret pelayanan publik negeri ini, konsep akuntabilitas, panduan perilaku akuntabel, dan akuntabel dalam konteks organisasi pemerintahan. Materi ketiga, yaitu kompeten. Di dalamnya dibahas tentang tantangan lingkungan strategis, kebijakan pembangunan aparatur, pengembangan kompetensi, dan perilaku kompeten. Materi keempat yaitu harmonis. Terdiri dari keanekaragaman bangsa dan budaya di Indonesia, mewujudkan suasana harmonis dalam lingkungan bekerja dan memberikan layanan kepada masyarakat, serta studi kasus penerapan nilai harmonis dalam lingkungan bekerja. Materi kelima yaitu loyal. Membahas tentang konsep loyal, panduan perilaku loyal, dan loyal dalam konteks organisasi pemerintah. Materi keenam yaitu adaptif. Di dalamnya dibahas tentang mengapa adaptif, memahami adaptif, panduan perilaku adaptif, dan adaptif dalam konteks organisasi pemerintah, serta studi kasus adaptif. Materi terakhir yaitu kolaboratif. Di dalamnya membahas tentang konsep kolaborasi dan praktik serta aspek normatif kolaborasi pemerintah. Bapak Ibu peserta Latsar CPNS,
Perlu diketahui bahwa skema pembelajaran Blended Learning Agenda 2 terdiri atas pembelajaran mandiri sebanyak 21 JP atau setara 9 hari. Yang kedua, e-learning yang terdiri atas asinkronus sebanyak 28 JP, sinkronus 16 JP, termasuk ceramah 2 JP setara dengan 5 hari. Kemudian yang terakhir yaitu klasikal. Pada proses pembelajaran e-learning dibagi menjadi 5 hari. Hari pertama terdiri atas sinkronus 2 JP dan asinkronus 5 JP. Pada hari kedua asinkronus 10 JP, hari ketiga asinkronus 10 JP, hari keempat sinkronus 9 JP, dan hari kelima sinkronus 3 JP dan asinkronus 3 JP. Ice breaking menjadi salah satu poin penting sebelum proses pembelajaran e-learning dimulai. Ice breaking diarahkan untuk mengetahui keterkaitan agenda 2 dengan agenda yang lain. Ice breaking juga diarahkan supaya peserta memahami keterkaitan antar mata pelatihan dalam agenda 2. Ice breaking juga mengarahkan kepada peserta supaya memahami bagaimana penerapan nilai dasar berakhlak di lingkungan kerjanya. Pada pertemuan hari pertama e-learning, yaitu sinkronus 2 JP, dimulai dengan menyampaikan salam, perkenalan diri, perkenalan peserta dan apersepsi, brainstorming keterkaitan agenda 2 pada Latsar, review summary pembelajaran agenda 2, menjelaskan tujuan pembelajaran dan overview substansi agenda 2, serta kontribusi agenda 2 dalam aktualisasi. Dan yang terakhir, menjelaskan tugas hari pertama sampai dengan yang kelima, asinkronus. Selanjutnya, asinkronus 5 JP, peserta diarahkan untuk mengerjakan tugas individu dan atau tugas kelompok. Tugas individu yaitu learning journal, refleksi belajar, pengalaman belajar, materi atau konsep yang sudah atau belum dipahami, pertanyaan yang muncul. Tugas kelompok yaitu menganalisis role model tokoh yang memiliki karakter berakhlak di unit kerja peserta dan menjelaskan alasannya. Sumber bisa dari website atau YouTube dan lain sebagainya. E-learning hari kedua yaitu asinkronus 10 JP. Peserta melakukan refleksi aktualisasi nilai-nilai berakhlak di tempat kerja. Ini sifatnya individu. Kemudian, learning journal. Ini juga dilakukan secara individu dalam bentuk catatan yang terkait pengamatan dari kinerja di instansi berkaitan dengan nilai-nilai berakhlak. Kemudian, peserta melakukan benchmarking nilai-nilai berakhlak dari instansi lain atau yang dari luar yang memiliki kelebihan atau keunggulan. Ini dilakukan secara berkelompok. Pada hari ketiga proses pembelajaran e-learning, yaitu asinkronus 10 JP, peserta secara individu melakukan kegiatan deskripsi aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Kemudian melakukan learning journal dalam bentuk catatan yang terkait dengan pengamatan dari kinerja jika membiarkan memiliki sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai berakhlak. Kemudian secara berkelompok, peserta melakukan analisis kasus berakhlak. Sumber analisa bisa dari video YouTube atau website dengan memperhatikan apa saja yang diimplementasikan dan apa yang dilanggar dalam aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Memasuki hari keempat proses pembelajaran e-learning, yaitu sinkronus 9 JP, fasilitator memberikan kesempatan presentasi singkat tugas individu dan memberikan umpan balik. Kemudian, fasilitator memberikan umpan balik dan penguatan atau penajaman materi sesuai kebutuhan dari hasil paparan tugas peserta yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan harmonis.
Selanjutnya, fasilitator memberikan kuis interaktif dengan Kahoot atau word wall. Selanjutnya, fasilitator memberikan kesempatan presentasi tugas kelompok dan memberikan umpan balik. Pada kesempatan terakhir, fasilitator memberikan umpan balik dan penguatan atau penajaman materi sesuai kebutuhan dari hasil paparan tugas kelompok terkait materi loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada hari yang sama, hari kelima proses pembelajaran e-learning, yaitu asinkronus 3JP, peserta secara individu melakukan kegiatan learning journal dalam bentuk rekaman suara terkait nilai-nilai berakhlak yang diterapkan di lingkungan kerja. Kemudian secara berkelompok, peserta melakukan kegiatan kamus aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Demikian Bapak Ibu, penyampaian tentang delivery strategy agenda 2, nilai-nilai dasar PNS pada pelatihan dasar CPNS. Sebelum saya akhiri, ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW untuk mengingatkan kita semua. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.